Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Al-Akh. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ayahanda Dr. Muhammad Ilham Mukhtar LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita ya, khususnya dalam topik qawaid fiqhiyah ya. Mohon maaf waktu Isya agak saya ala kulli hal, ikhwani fillah, kita bisa silaturahim melalui Google Meet ya, manfaatkan IT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin share ya materi kita. Ya. Ini adalah pertemuan yang kedua yang bulan lalu ya, kurang lebih kita membahas mulai dari muqaddimah sampai beberapa bait ya di dalam Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Sebelum saya masuk ke bait-bait yang tersisa ya, saya ingin mempertegas dulu bahwa mempelajari dan memahami qawaid fiqhiyah ini adalah salah satu materi yang
tidak kalah penting dengan mempelajari usul ya. Kalau kita tahu bahwa selama ini usul itu adalah pelajaran utama ya, kalau kita bicara misalnya di ahwal ya, maka kawaid itu atau usul itu adalah salah satu di antara pelajaran inti. Nah, kemudian materi yang tidak bisa dipisahkan dari usul, juga fikih, ya bahkan hadis dan tafsir adalah kawaid fikih. Ya, karena itu ada beberapa urgensi yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa dengan mempelajari kawaid fikih, ya ikhwan dan akhwat sekalian, maka akan memudahkan pemahaman hukum Islam. Ya. Jadi kawaid ini akan membantu kita dalam memahami berbagai cabang hukum Islam secara lebih sistematis. Ya. Kenapa? Ya. Kawaid ini adalah kaidah, ya, kaidah-kaidah, dan kaidah itu adalah pondasi kita di dalam memahami suatu persoalan hukum. Ya. Apalagi kita tahu bahwa kondisi atau keadaan kehidupan kita ini berkembang terus, ya, dinamis. Maka diperlukan kemampuan berijtihad. Nah, itu yang menjadi urgensi yang kedua, jadi meningkatkan kemampuan berijtihad, ya. Maka tidak ada ahli fikih, tidak ada seorang mujtahid kecuali dia pasti menguasai yang namanya kawaid fikih. Kenapa? Karena disitulah dia bisa membangun. Jadi ibaratnya kawaid fikih, ikhwas sekalian, ini adalah jembatan, ya, jembatan antara nas-nas syar'i baik dalam Quran maupun dalam hadis terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya kontemporer. Ya, maka jembatannya adalah kawaid fikih tadi itu, ya. Baik. Kemudian urgensi selanjutnya adalah mengurangi perbedaan pendapat yang tajam, ya. Tentu sangat kita pahami bagaimana sering terjadi khilaf, ya, antara satu ulama dengan ulama yang lain, ya, dan itu sebenarnya adalah hal yang lumrah kalau kita bicara tentang fikih. Meski demikian, seharusnya kan perbedaan itu sebisa mungkin dikurangi. Nah, cara untuk mengurangi itu adalah dengan memahami kawaid fikih, ya. Ketika seseorang semakin memahami kaidah fikih, maka insya Allah dia akan lebih mudah mencari titik temu terhadap pemahaman-pemahaman yang berbeda tadi. Yang kemudian mereka bisa membangun satu kesepahaman, ya, terhadap satu persoalan yang kelihatannya berbeda, tapi sesungguhnya memiliki muara yang sama. Kemudian urgensi berikutnya, ikhwas sekalian, adalah memudahkan fatwa dalam kasus kontemporer. Ya, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah jembatan terhadap persoalan-persoalan baru, persoalan-persoalan kontemporer, ya. Baik dalam persoalan misalnya hukum transaksi digital misalnya, ya. Sekarang ini ada banyak muamalah-muamalah yang dahulu tidak ada, tapi sekarang muncul karena kecanggihan IT misalnya, ya. Ada istilah misalnya COD, ada dropshipping, ada lagi istilah-istilah yang lain, ya. Bagaimana hukumnya itu? Kalau kita tidak paham kawaid fikih, maka sulit menyimpulkan satu hukum terhadap persoalan-persoalan yang baru, ya. Ada bioetika, lalu kemudian ada hak-hak gender, termasuk juga dalam persoalan-persoalan medis, ya, atau kesehatan kontemporer. Baik. Kemudian yang kelima, ikhwas sekalian, membantu dalam studi perbandingan mazhab. Nah, tentu saja ini juga tidak kalah penting, ya. Tadi di awal atau di nomor 3 itu kita menyampaikan bahwa salah satu urgensi dari kawaid fikih adalah bisa mengurangi terjadinya perbedaan pendapat. Yang tadinya tajam, maka kemudian perbedaan tetap ada, ya. Perbedaan ini, ikhwas sekalian, tidak bisa dihilangkan. Tapi kemudian masing-masing yang berbeda itu saling memahami. Itu yang penting, ya. Saling memahami dan kemudian bisa menerima pendapat yang lain. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu yang namanya kawaid fikih, gitu, ya. Kemudian urgensi berikutnya adalah meningkatkan kepekaan terhadap prinsip
prinsip keadilan dalam Islam, ya. Jadi misalnya kalau kita belajar kaidah, ya, nanti kita akan melewati itu, ya. Ada namanya kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan akan membawa kemudahan, ya. Nah, kesulitan apa yang dimaksud dan kemudahan apa yang dimaksud? Nah, itu kan ada ketentuan-ketentuannya, batasan-batasannya. Dari mana kita tahu semua itu? Tentu dengan mempelajari qawaid fiqhiyah. Dan kaidah itu lahir karena adanya kepekaan, ya. Kepekaan dalam kehidupan kita, sehingga prinsip-prinsip keadilan tetap diperhatikan, tetap dipertimbangkan tanpa meninggalkan asas-asas syariat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah relevansi dalam berbagai bidang ilmu. Ya, jadi qawaid fikih ini juga merupakan ilmu yang sangat penting. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada seorang ahli fikih, tidak ada seorang mujtahid kecuali dia paham tentang qawaid fikih. Ya, di era modern seperti sekarang, ya, akademisi hukum Islam misalnya, pengacara syariah, hakim, praktisi ekonomi syariah, dia harus paham, ya, tentang kaidah-kaidah fikih ini. Karena kalau tidak, dia sulit mengaplikasikan atau menerapkan banyak aspek kehidupan yang sifatnya kekinian atau kontemporer, ya, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya, sulit diterapkan kalau mereka tidak memahami kaidah-kaidah fikih ini. Jadi insya Allah, mudah-mudahan ikhwas sekalian, antum punya semangat, ya, motivasi yang tinggi lagi, ya, meningkat lagi dengan memahami urgensi dari mempelajari kaidah fikih ini, ya. Ini pengantar, ya. Kemudian kita masuk ke melanjutkan penjelasan bait yang sebelumnya, masuk ke bait yang ke-18, ya. Ya, bisa kalau ada yang sudah print atau sudah, silakan diperhatikan, ya. 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 Sepertinya ini terbalik ini kalimatnya ini, ya. Sebentar, ya. Ini kaidahnya ini sepertinya terbalik, ikhwah. Ya. Kita lihat dulu yang aslinya. Ini yang aslinya, ya. Ya, ini. Wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakka lil yakin. Nah, itu, ya. Wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakka lil yakin. Ya, itu teks yang aslinya, ya. Kemudian artinya adalah hukum itu mengacu pada hal yang diyakini, maka keraguan tidaklah menghilangkan hal yang yakin, ya. Kalau dalam teks yang biasa kita pelajari adalah al-yakin la yazulu bisyakki, kan begitu, ya. 3 kata, al-yakin la yazulu bisyakki, ya. Sesuatu yang kita yakini adanya itu tidak bisa sirna, tidak bisa hilang begitu saja karena adanya ilmu atau pengetahuan baru yang masih meragukan, ya. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang itu telah berwudu misalnya, ya, ini contoh dalam ibadah misalnya, telah berwudu, ya, dan dia yakin sudah berwudu, ya, karena dia yakin baru saja misalnya sholat maghrib tadi, maka dia telah berwudu. Tapi masuk waktu isya, ya, dia akan sholat isya berjamaah, ya, misalnya masih di masjid, tapi dia ragu apakah dia masih ada wudunya atau tidak. Nah, sekarang kita tanya, dia yakinnya apa? Kalau dia yakin tadi selama berada di masjid atau di tempat lain belum batal wudunya, dan dia yakin tadi sudah berwudu, dan yang dia ragukan hanya apakah sudah buang angin atau apa, hanya ragunya di situ, maka dalam hal ini dia tidak boleh membatalkan keyakinannya,
dia tetap harus boleh sholat ya sesuai dengan keyakinan bahwa dia berada dalam kondisi telah berwudu ya. Mengapa? Karena suatu hukum itu mengacu pada sesuatu yang diyakini, bukan pada hal yang meragukan ya, pada persoalan yang meragukan ya. Dan banyak hal lain yang bisa diterapkan. Kalau tadi contoh yang kita sudah berwudu, begitu juga kalau sebaliknya. Ya. Kalau sebaliknya misalnya dia yakin bahwa dia telah buang air tadi ya, di jam 10 misalnya, baru saat dia masuk ke WC misalnya jam 10 buang air kecil dan seterusnya. Tapi kemudian mau masuk waktu zuhur, dia ragu apakah ya, sebentar ya sekalian ya. Ada kan? Oh, ya. Ya. Di Zoom. Tadi. Iya. Ya. Tarik pintu lah. Ya, baik, kita lanjut. Ya. Jadi ikhwas sekalian, kalau tadi contohnya itu yang pertama adalah yang sudah dalam keadaan suci, maka saya kasih contoh yang kedua yang dia yakin bahwa barusan atau bukan barusan ya, beberapa waktu sebelumnya dia dari toilet misalnya, dia buang air misalnya, anggap di situ. Nah, begitu mau masuk waktu zuhur ya, dia merasa jangan sampai tadi waktu saya di kamar mandi tadi atau di toilet tadi kayaknya saya wudhu deh ya. Memang saya ya dalam perasaannya memang saya buang air, tapi kayaknya setelah itu saya wudhu deh. Nah, apa yang kita pegangi, yang diyakini kan yang tidak ya. Ilmu baru yang meragukan adalah yang tadi sudah berwudhu atau tidak. Maka pada saat itu yang dipegang adalah bahwa dia tidak dalam keadaan suci dan dia harus berwudhu sebelum melaksanakan sholat zuhur kah atau sholat-sholat yang lain. Ya, jadi seperti itu ya. Ini adalah bait yang ke-18. Kemudian bait yang ke-19 ya menyebutkan begini. Wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardu was sama'u wal hijarah. Ya. Ya. Bahwa hukum asal air itu adalah suci. Al-miyah jamak dari al-ma, ya. Wal aslu fi miyahina at-taharah, ya. Begitu juga wal ardu was sama'u wal hijarah, ya. Bahwa tanah, ya, dan sama di sini diartikan pakaian dan juga batu adalah suci. Ya. Jadi bukan as-sama langit yang dimaksud di sini, tapi sesuatu yang dipakai itu adalah asalnya adalah suci. Ya. Jadi kan makanya air apapun, apakah dari air laut, air sungai, air danau, itu adalah suci. Nah, tentu ada ketentuan-ketentuan yang lain, ya. Misalnya kalau dalam hadis Nabi itu dunal kullatain, ya, di bawah 2 kullah itu, maka ketika berubah warnanya, ya, berubah baunya dan seterusnya, maka dia menjadi tidak suci. Tapi selama tidak ada itu dan memang jumlah airnya banyak, maka dia tetap dalam kondisi kesucian daripada air. Begitu juga dengan hukum asal, makanya disebut dengan hukum asal, tanah, ya, semuanya juga batu juga adalah suci, kecuali jelas kita lihat ada kotoran bercampur di situ, najis bercampur di situ, maka hukum asalnya berubah, ya, dari suci menjadi tidak suci, ya, kalau terlihat. Tapi selama tidak terlihat, maka tentu tidak dipermasalahkan. Iya.
Makanya kadang-kadang kalau kita misalnya ya berjalan itu ya, baru saja turun hujan ya, lalu kita jalan, banyak genangan air di jalan ya. Kemudian ada air ataupun air yang bercampur tanah ke lumpur terkena di pakaian kita ya, di celana kah, atau di rok kah, di kudung dan sebagainya, atau di baju. Nah, sekarang bagaimana hukumnya ya? Apakah tanah itu dan air yang bercampur itu dan baju kita ini kemudian sah atau suci untuk kita pakai sholat atau tidak? Maka pakai hukum asal tanah dan air itu bahwa dia adalah suci ya, kecuali kalau kita yakin bahwa yang betul-betul terpercik itu adalah najis ya, sudah bercampur di sini jadi najis, maka tentu saja berubah hukumnya. Tapi selama kita tidak lihat, hanya becek biasa, hanya genangan air biasa, maka boleh kita pakai untuk melaksanakan ibadah ya. Jadi itu hukum asal dari baik tanah, air maupun batu ya, dan yang sebagainya, termasuk pohon, termasuk daun dan seterusnya ya. Kemudian bait yang ke-20 dan ke-21 ya, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi ya, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi ya, bahwa hukum asal untuk kehormatan ya, daging, nyawa orang, harta milik orang yang terjaga, dan darahnya ya, dan darahnya juga tahrimuha ya. Jadi wal amwaru lil ma'sumi itu maksudnya harta milik orang yang terjaga ya, tahrimuha ya, haramnya, jadi statusnya adalah haram, hatta yaji al-hilla, sampai datang bukti kalau ia halal. Fafham hadakallahu ma yumil, maka pahamilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu apa yang didiktekan atau dibacakan kepadamu. Ya, ada beberapa poin yang disebutkan di sini, ikhwas sekalian, terutama di bait pertama, bahwa hukum asal pada, mohon maaf, kehormatan seseorang ya, daging ya, tentu daging maksudnya adalah hewan yang bisa dimakan, termasuk nyawa orang, harta yang dijaga, dan darahnya itu adalah haram, tidak boleh diambil, tidak boleh dilanggar ya, dan seterusnya ya. Harta yang terjaga ini maksudnya adalah harta yang jelas pemiliknya. Karena ada juga harta yang tidak jelas pemiliknya. Misalnya ketika di tengah hutan belantara, siapa yang punya itu? Secara pribadi ya, kalau kepunyaan secara umum pasti milik pemerintah ya. Tapi kan belum ada misalnya sertifikatnya secara personal dimiliki oleh seseorang, maka halal ketika orang misalnya mengambil buahnya, atau kemudian hewan-hewan yang ada di sana yang memang tidak ada orang, tidak ada pemiliknya, maka hukum asalnya adalah halal ya, yang seperti itu ya. Tapi kalau yang ada punya orang ya, entah ditandai kah atau ada pagarnya kah, maka hukum asalnya adalah haram dan tidak boleh diambil ya. Makanya disebutkan tahrimuha hatta yaji al-hil, hukum asalnya adalah haram sampai ada bukti atau dalil lain yang menghalalkan. Nah, itu makna dari bait yang ke-20 dan ke-21. Kemudian wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji asarif al-ibahah wa laysa masyru'an min al-umuri ghairu alladhi fi syar'ina mazkur. Ya. Ini bait yang ke-22 dan 23 ya, bahwa hukum asal dalam perkara adat ya, kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi adalah mubah. Ya, boleh. Hingga datang dalil yang memalingkannya dari hukum yang mubah. Ya. Sampai ada
keputusan baru yang merubah kemubahan tadi karena adanya fakta lain pada tradisi itu. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau adat-adat yang terjadi di tengah masyarakat, hukum asalnya adalah mubah. Ya, apa itu mubah? Tentu boleh dilakukan. Ya. Tidaklah sesuatu itu disyariatkan selain sesuatu yang disebutkan di dalam syariat kita. Maksudnya bahwa menjadi tidak boleh, ya keluar dari hukum bolehnya, dari keumumannya tadi itu, ya karena ada alasan syariat. Ya. Misalnya apa? Adat itu atau kebiasaan itu bercampur dengan hal-hal yang mistik, ya, hal-hal yang syirik, ya. Maka bukan persoalan kebiasaannya, tapi hal syiriknya yang yang perlu dihindari, ya. Kan kadang-kadang kita ada istilah kearifan lokal, ya, dalam pernikahan, dalam praktek-praktek tradisi sosial misalnya, ada saja tradisi atau adat-adat yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Pada prinsipnya tidak masalah, boleh saja. Tapi selama ada kegiatan atau adat dalam tradisi itu yang bertentangan dengan syariat, maka kemudian menjadi tidak boleh. Ya. Tapi kalau sudah diperbaiki, ya, yang syiriknya sudah dihilangkan, maka kemudian kembali kepada asalnya yang boleh, ya, atau mubah terhadap tradisi itu. Ya, jadi bukan pada tradisinya, kebiasaannya, tapi pada hal-hal yang melanggar syariat yang datang belakangan, ya. Jadi itu bait yang ke-22 dan ke-23. Ya. Baik. Kita lanjut bait yang ke-24 sekalian. Ya. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Ya. Coba. Ini satu bait, ya. Wasailul umuri kal maqasidi, hukum sarana, wasail itu adalah sarana, ya, cara atau metode, ya, berbagai perkara sama seperti ghairul ladzi fi syar'ina mazkur. Ya. Ini bait yang ke-22 dan 23, ya. Bahwa hukum asal dalam perkara adat, ya, kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi adalah mubah. Ya, boleh. Hingga datang dalil yang memalingkannya dari hukum yang mubah. Ya. Sampai ada keputusan baru yang merubah kemubahan tadi karena adanya fakta lain pada tradisi itu. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau adat-adat yang terjadi di tengah masyarakat, hukum asalnya adalah mubah. Ya, apa itu mubah? Tentu boleh dilakukan. Ya. Tidaklah sesuatu itu disyariatkan selain sesuatu yang disebutkan di dalam syariat kita. Maksudnya bahwa menjadi tidak boleh, ya keluar dari hukum bolehnya, dari keumumannya tadi itu, ya karena ada alasan syariat. Ya. Misalnya apa? Adat itu atau kebiasaan itu bercampur dengan hal-hal yang mistik, ya, hal-hal yang syirik, ya. Maka bukan persoalan kebiasaannya, tapi hal syiriknya yang perlu dihindari, ya. Kan kadang-kadang kita ada istilah kearifan lokal, ya, dalam pernikahan, dalam praktek-praktek tradisi sosial misalnya, ada saja tradisi atau adat-adat yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Pada prinsipnya tidak masalah, boleh saja. Tapi selama ada kegiatan atau adat dalam tradisi itu yang bertentangan dengan syariat, maka kemudian menjadi tidak boleh. Ya. Tapi kalau sudah diperbaiki, ya, yang syiriknya sudah dihilangkan, maka kemudian kembali kepada asalnya yang boleh, ya, atau mubah terhadap tradisi itu. Ya. Jadi bukan pada tradisinya, kebiasaannya, tapi pada hal-hal yang melanggar syariat yang datang belakangan, ya. Jadi itu bait yang ke-22 dan ke-23.
Baik. Kita lanjut baiknya ke-24 itu sekalian. Ya. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Ya. Coba. Ini satu bait ya. Wasailul umuri kal maqasidi, hukum sarana, wasail itu adalah sarana ya. Cara atau metode ya, berbagai perkara sama seperti hukumnya tujuan. Ya, kal maqasid ya, tujuan. Jadi caranya, metodenya itu ya harus sama dengan tujuan. Maksudnya begini, kalau tujuannya baik, maka caranya juga harus baik. Ya, begitu ya. Jadi tidak boleh hanya melihat tujuannya. Ya, misalnya ada orang ingin menolong orang miskin, ya, ini ingin membantu masyarakat. Lalu kemudian karena ingin membantu itu supaya mendapatkan sesuatu yang bisa dia lakukan supaya membantu masyarakat, dia mencuri, ya, dia korupsi, dia mengambil hak orang lain. Tentu ini adalah hal yang dilarang, ya. Walaupun tujuannya baik, tapi caranya juga harus baik-baik. Makanya dalam kaidah yang lain disebutkan bahwa tujuan itu tidak menghalalkan cara, ya. Ya, tidak boleh karena merasa tujuannya baik lalu kemudian caranya terserah, gitu ya. Ya. Jadi apa istilahnya ya? La tubarrirul wasilah, gitu ya. Jadi al-ghayah la tubarrirul wasilah, itu kaidah. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara atau metode. Maksudnya bahwa kalau tujuannya baik, ya caranya juga harus baik-baik. Ya. Wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, tetapkan dengan hukum yang sama ini, ya, semua aktivitas tambahan yang lain. Ya, maksudnya semua hal-hal ya. Kita mau sholat misalnya, ya. Kalau tadi anggap contohnya membantu orang, caranya juga harus baik. Nah, kita mau sholat, ya. Tapi pakaian yang kita pakai sholat itu hasil curian, itu juga tidak baik. Ya. Jadi semuanya harus tujuannya baik, maka caranya juga harus baik. Ya. Kemudian bait berikutnya, ikhwan akhwat sekalian, ke-25 dan 26. Wal khata'ul wal ikrahu wan nisyan, ya, asqatahu ma'budun ar-rahman. Lakin ma'al itlafi isbitul badal wa yantakid ta'thimu anhu wazzalal. Ya, artinya ini yang ke-25 ini, ya, kesalahan yang tidak disengaja itu al-khata', ya. Kesalahan tapi tidak disengaja. Ya. Wal ikrah, ya, dipaksa. Ya. Ikrah, ya, mukrah, dipaksa. Karena ancaman atau apa. Wan nisyan atau lupa. Ya, jadi 3 ya. Keliru, dipaksa, atau karena lupa. Asqatahu ma'budun ar-rahman, digugurkan dosanya oleh ma'bud itu sesembahan kita atau yang kita sembah, yaitu ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Ya. Asqatahu, digugurkan. Apanya yang digugurkan? Dosanya. Ya. Ya. Kan contoh misalnya kita ini mau masuk bulan Ramadan, ya. Siang hari Ramadan kan wajib menahan diri untuk tidak makan karena puasa misalnya. Tapi dia karena lupa, ya, tidur siang, ya, misalnya bangun siang dan kemudian berjalan ke dapur, rupanya ada makanan, dia makan. Dia lupa kalau itu masih siang, ya. Namanya lupa, ya. Walaupun kalau orang sengaja itu berdosa, tapi karena dia lupa dan tidak tahu, maka dia tidak ada dosanya. Ya, maka malah tetap boleh melanjutkan puasanya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk sholat, ya, dan seterusnya. Ya. Allah memaklumi, ya, perbuatan yang seperti itu. Jadi kesalahan tidak disengaja, kemudian ikrah, ya, dipaksa, dan lupa. Ya. Kemudian yang kedua, lakin ma'al itlafi yusbitul badal.
Akan tetapi jika hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan, ya, yusbitul badal, tetap wajib mengganti. Ya, ada namanya gharamah, ya, denda, ya. Namun tidak ada dosa karenanya. Misalnya apa? Yang biasanya, ya, misalnya begini, ya, kita teman-teman ini menyimpan makanannya, ya, misalnya di kantin beli mie ayam, ya, dia taruh mie ayam, belum makan, dia taruh, mau beli minuman misalnya, dan dia taruh di bagian tengah meja, aman sebenarnya. Tapi kemudian ada teman kita bercanda dengan teman yang lain, tidak sengaja tersenggol, ya, mie ayamnya itu tersenggol dan tumpah, ya, dia tidak berdosa, ya, namanya juga tidak sengaja, dia tidak berdosa, tapi dia wajib mengganti. Nah, kenapa? Karena dia menyebabkan adanya sesuatu terjadi, ya, darar, ya, kerusakan, yaitu hilangnya kesempatan saudaranya untuk makan, ya, dan kesempatan bentuk-bentuk kerusakan yang lain, ya. Kalau tadi hanya contoh kecil seperti makanan, tapi contoh-contoh yang lain juga tidak boleh beralasan dia lupa, dia tidak sengaja, ya, dan seterusnya, ya. Kenapa? Karena sudah menyebabkan kerusakan yang berkaitan dengan pihak kedua, ya. Nah, itu persoalannya. Sekiranya hanya dia saja yang rugi, maka tentu tidak masalah. Tapi ini melibatkan, ya, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya, sehingga inilah yang dia harus ganti tadi itu, ya. Tapi perbuatannya sendiri tidak ada dosanya tadi, tidak ada dosanya. Tapi kalau dia tidak mengganti, itu ada dosa di situ. Tapi kalau dia ganti, menjadi tidak gugurlah dosa-dosanya tadi, ya. Baik, kemudian bait yang ke-27, ikhwah, ya. Wa min masail ahkam tabai yusbitu la idza istaqalla fawqa. Ya. Di antara masalah hukum fikih, jika ia hanya mengikut, hukumnya boleh ittaba, ya. Jadi ada beberapa persoalan hukum jika ia hanya mengikut, ya, apa artinya mengikut? Bukan pokok, ya, bukan pokok, ya. Tapi jika namun tidak boleh jika bersendirian, ya. Maka kemudian terjadi apa yang menyebabkan persoalan baru misalnya, ya. Karena tadi kan jika dia hanya mengikut, bukan pokok pada persoalan itu, maka dia menjadi boleh, ya. Apa yang dimaksud? Ya, misalnya begini, ya, dia ya, contoh konkretnya itu dia membeli kadang-kadang kita beli begini, ya, beli sesuatu dalam bentuk kiloan, ya, banyak misalnya begitu, ya, dalam bentuk banyak begitu, ya. Kita membeli, anggaplah rambutan misalnya, kita beli rambutan, tapi ini kan pembeli rambutan ini, penjual rambutan ini juga menjual langsat, paham, ya? Jadi dia menjual langsat, dia menjual rambutan, ya. Memang terpisah tapi di tempat yang sama. Lalu begitu dia kita beli rambutan sebenarnya, bukan beli langsat, tapi begitu dia timbang apa yang kita beli, rupanya ada yang terikut 2 biji langsat, ya. Ada yang terikut di dalam kantong, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya langsat ini? Karena kita tidak beli langsat, kita hanya beli rambutan, akadnya seperti itu, ya. Maka pada saat itu hukumnya adalah boleh, ya. Kenapa? Karena dia mengikut saja dari yang tadi kita beli, ya, secara tidak sengaja, bukan kesengajaan, ya. Tapi kalau ingat, ya, 2 biji saja. Tapi kalau kita mengambil secara terpisah, maksudnya tidak beli, tapi kita ada di situ lalu ingin mencoba, ya, kadang-kadang begitu, ya,
seseorang itu ke mall, kemana, dengan enaknya itu dia coba-coba, ya. Nah, walaupun hanya 1 biji, karena itu terpisah ya, terpisah lagi. Bukan mau beli, jadi memang dia terpisah. Maka itu menjadi haram. Ya, bersendirian namanya. Ya. Ini kalau saya lihat kadang-kadang kalau kita jalan di mall itu ada apa jeruk atau lengkeng atau apa. Ya, dia sambil bersih-bersihkan, dia coba-coba juga di situ. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum beli. Ya. Atau contoh lain misalnya juga di mall ini kadang-kadang kita lihat ya. Dia memang mau beli. Ya. Dengan beberapa makanan itu ya di keranjang dia bawa, ada ini ada itu. Tapi sambil jalan ya dia beli minuman juga. Nah, dan dia belum transaksi. Lalu dia minum. Ya, dia buka, dia minum. Ya, memang tujuannya sebentar, tetap saya transaksi dengan harga yang awal walaupun dia sudah minum karena botolnya dia tidak buang, dia simpan ya. Tapi perbuatan awalnya ya dengan meminum seperti itu tidak benar. Ya, itu belum halal ya. Nah, ini yang banyak kita lihat ya, sama dengan contoh yang tadi di awal ya. Kemudian ikhwas sekalian ya, ini karena baik ke-8 saja dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa offline ya, supaya lebih intens lagi dan efektif lagi pertemuannya ya. Ini yang terakhir. Wal 'urfu ma'murun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarifi lam yaqif atau lam yaqif ya. Urf ya. Tradisi, kebiasaan dan budaya masyarakat ya itu diamalkan ya. Tadi kan di awal kita mengatakan bahwa hukum asalnya itu adat, kebiasaan atau urf itu adalah boleh. Nah, ini diperjelas lagi bahwa tradisi atau kebiasaan ataupun budaya masyarakat itu boleh diamalkan, boleh dijalankan ya jika terdapat hukum syariat yang mulia ya, yang tidak diberi batasan oleh syariat. Maksudnya begini ya, jika ada kebaikan dalam adat itu, dalam kebiasaan itu, dan tidak ada juga hal lain yang bertentangan dengan syariat, maka silakan ya melakukan adat-adat itu, apapun, dalam pernikahan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat secara umum ya, boleh silakan, tapi dengan catatan ya ada nilai kebaikannya sebagaimana diinginkan oleh syariat dan juga tidak ada batasannya, maksudnya tidak melanggar hukum-hukum syariat. Ya, inilah ya beberapa ikhwas sekalian ya, dalam kesempatan yang singkat ini beberapa hal pokok yang saya sampaikan terkait dengan bait-bait ya dalam Manzumah Al-Qawaid Syariah ya, fikih, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah katanya masih ada satu pertemuan, mudah-mudahan kita bisa di sana lebih panjang lagi, dan nanti kita bisa murajah dari awal ya sampai kemudian nanti ditambah lagi sampai akhir dari manzumah itu insyaallah ya. Sekira ini yang bisa saya sampaikan ikhwah dan sekalian ya. Baik, terima kasih, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam kajian. Semoga semua yang pelajari hari ini menjadi ilmu bermanfaat, membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Baik, syukron. Sebelum materi ditutup, mungkin ada closing statement dari Ustaz. Ya, kalau diminta untuk closing statement ya, begini bahwa ikhwan dan akhwat sekalian ya, kesempatan atau momentum antum masih sebagai status mahasiswa, baik yang di Idad ataupun yang sudah di awal ya, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya ya. Itu adalah momen yang terbaik ya, momen emas untuk ikhwan dan akhwat untuk betul-betul belajar dari ustadznya dari manapun itu ya, karena
ada banyak alumni yang ketemu saya setelahnya itu, yang sebelumnya dia di IDA, kemudian di awal dia selesai sarjana, tapi kemudian dia mengeluhkan apa? Menyesal sekali Kak saya. Kenapa ya? Karena banyaknya itu merasa waktu terbuang, ya, tidak betul-betul belajar, padahal banyaknya ustaz di sana, ya, bisa bertanya langsung, bisa WA, tapi kami tidak manfaatkan. Baru sekarang ketika sudah bertugas merasakan betapa apa yang dia miliki masih kurang, ya, sehingga ini saya ingin sampaikan ya kepada ikhwah dan akhwat sekalian, ya, manfaatkan ini momentum ini, karena kalau sudah selesai, nah, ada lagi karena sibuk lagi untuk cari uang lagi di antum fokusnya bukan lagi mencari ilmu, ya, sehingga ini momentumnya ini, ya, menjadi ketika masih mahasiswa manfaatkanlah, ya, dengan sebaik-baiknya itu, insya Allah tidak ada, terutama kalau di kelas, ya, di momen seperti ini juga, ya, jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa antum mengambil hikmah, ya. Insya Allah seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan ya sudah saya akhiri dengan hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada pemateri sekalian. Kepada teman-teman, syukran untuk partisipasinya dalam kajian ini, dan jangan lupa isi link yang ada di chat Google Chrome. Baiklah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.